Bagaimana klarifikasi nilai-nilai? Jadi, seorang bidan dituntut untuk dapat mengklarifikasi nilai-nilai yang melekat pada dirinya. Dengan melakukan klarifikasi terhadap nilai-nilai yang dianut, bidan dapat menganalisis alternatif dari perilakunya yang muncul pada saat memberikan pelayanan. Ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu kebebasan memilih kepercayaan serta menghargai keunikan bagi setiap individu. Contohnya, dalam kepercayaan bidan, seorang perempuan boleh menggunakan alat kontrasepsi modern. Akan tetapi, masyarakat di sekitar bidan mempunyai kepercayaan yang berbeda, yaitu perempuan tidak diperbolehkan ber-KB dengan cara modern. Akan tetapi, KB dilakukan dengan cara tidak melakukan hubungan seksual pada hari-hari besar agama atau hari suci. Maka, bidan tidak boleh merampas kebebasan mereka untuk menentukan cara ber-KB. Kemudian yang kedua yaitu pandangan tentang heterogenitas masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, bidan akan selalu berhadapan dengan perbedaan-perbedaan, sehingga dalam memberikan asuhan harus mempertimbangkan perbedaan tersebut. Asuhan diberikan bukan semata-mata hanya karena memandang martabat seseorang, akan tetapi asuhan diberikan dengan mempertimbangkan perbedaan tersebut. Bidan harus memiliki empati yang tinggi, sehingga dapat meminimalkan konflik akibat perbedaan-perbedaan yang ditemui dalam memberikan asuhan. Kemudian yang ketiga yaitu menghormati martabat individu sebagai manusia. Konsekuensi terhadap keyakinan bahwa martabat seseorang harus dihormati dan juga dihargai. Penghargaan atas keputusan mengenai kesehatan sendiri, penghargaan atas asuhan yang diberikan, dan juga mempertahankan nilai yang dianut. Lantas, bagaimana pengembangan dan juga transmisi dari nilai-nilai tersebut? Jadi, nilai bukan merupakan sesuatu yang diturunkan atau dibawa sejak lahir. Nilai-nilai atau value berkembang melalui suatu proses di dalam lingkungan keluarga, informasi, serta budaya di mana individu bertempat tinggal. Nah, lantas bagaimana caranya untuk mendapatkan nilai-nilai tersebut? Yang pertama, ada model. Individu akan belajar nilai-nilai baik dan buruk dengan cara melakukan pengamatan perilaku dari orang terdekat, yaitu di lingkungan keluarga, sahabat, teman, dan dari masyarakat di mana individu tersebut bergaul. Kemudian yang kedua yaitu moralitas. Moralitas sangat erat kaitannya dengan agama. Individu belajar moralitas apabila individu tersebut mempunyai kesempatan untuk belajar dari ajaran agama, sekolah, dan juga tempat bekerja. Kemudian yang ketiga yaitu independensi. Nah, independensi merupakan proses adaptasi nilai-nilai berdasarkan kemauan seseorang. Dengan sesuka hati, individu akan memilih nilai-nilai. Proses ini merupakan proses yang tidak baik karena individu akan mengembangkan nilai-nilai yang telah diadopsi atas kemauannya sendiri. Individu akan menjadi orang yang egoistis, tidak altruistis, sehingga diperlukan pendekatan dan bimbingan agar tidak menimbulkan konflik. Nah, kemudian penghargaan dan juga sanksi. Individu yang dapat memilih nilai-nilai yang baik akan mendapatkan penghargaan apabila menunjukkan perilaku baik. Sebaliknya akan menerima hukuman apabila menunjukkan perilaku yang tidak baik. Kemudian yang kelima yaitu tanggung jawab. Aplikasi dari nilai-nilai yang dipilih bidan secara internal mempunyai konsekuensi yang harus dipertanggungjawabkan, sehingga dalam aplikasi nilai-nilai yang telah menjadi pilihan harus dipertimbangkan secara matang dan juga diperlukan bimbingan untuk menyempurnakan nilai. Kemudian, bagaimana pelaksanaan nilai dalam praktek kebidanan? Nah, dalam praktek kebidanan, salah satu asuhan yang bisa diberikan yaitu pendekatan berdasarkan asuhan. Nah, hubungan antara bidan dengan klien merupakan hubungan yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan berdasarkan asuhan, di mana klien pasien menjadi fokus utama atau helper oriented.
Perspektif asuhan adalah memberikan arah dengan cara yaitu bidan meluangkan atau membagi waktu. Nah, kemudian adapun karakteristik perspektif asuhan adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu berpusat pada hubungan interpersonal. Kemudian, sebagai manusia, martabat klien harus dihormati dan juga diberikan penghargaan. Kemudian yang ketiga, mampu menjadi pendengar efektif dan juga mempunyai kesadaran diri terhadap tanggung jawab moral seperti kebaikan, kepedulian empati, rasa kasih sayang, dan juga realistis. Pendekatan tersebut merupakan komitmen tinggi kepada klien atau pasien dalam pelaksanaan nilai-nilai praktek asuhan kebidanan. Dengan demikian, bidan akan selalu mengaplikasikan nilai-nilai yang telah dipilihnya agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dipilih oleh klien.